Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elin Haula 27. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat periodik unsur antara lain: jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat kelogaman. Keasaman dalam sifat keperiodikan unsur, kereaktifan, titik leleh dan titik didih dalam sifat periodik unsur. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Unsur segolongan dalam tabel sistem periodik semakin ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak, sehingga jari-jari atom akan semakin besar. Jari-jari atom unsur-unsur seperiode dalam tabel sistem periodik semakin ke kanan, semakin kecil. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil. Hal ini dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Dalam satu periode, energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan. Hal tersebut dikarenakan makin kuat muatan intinya, maka makin besar energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari intinya. Yang harus diperhatikan, kecenderungan ini tidak berlaku pada unsur periode ketiga seperti Mg, Al, P, dan S. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Dalam satu periode, muatan inti bertambah positif, sedangkan jumlah kulit tetap menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin kuat. Akibatnya, afinitas elektron cenderung bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin berkurang. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan
atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Harga keelektronegatifan bersifat relatif atau berupa harga perbandingan suatu atom terhadap atom lainnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil karena jari-jari semakin panjang sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan unsur semakin besar. Sifat kelogaman. Sifat kelogaman adalah sifat periodik yang menunjukkan sifat logam satu unsur. Sifat kelogaman menunjukkan kecenderungan unsur untuk kehilangan elektron dan membentuk kation atau ion bermuatan positif. Sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Berdasarkan sifatnya dalam sifat keperiodikan unsur, unsur atau atom dapat dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur logam bersifat konduktor dapat dengan mudah menghantarkan listrik. Unsur non-logam sukar untuk menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Sedangkan unsur semi-logam atau metaloid bersifat semikonduktor saat suhu rendah, tidak dapat menghantarkan listrik, dan saat suhu tinggi dapat menghantarkan listrik. Dalam satu golongan dari atas ke bawah pada logam, sifat basa akan semakin meningkat, dan pada non-logam, sifat asam akan semakin menurun. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, pada logam, sifat basa akan semakin menurun, dan pada non-logam, sifat asam akan semakin meningkat. Keasaman dalam sifat keperiodikan unsur. Keasaman dalam sifat keperiodikan unsur merupakan sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur periodik, di mana sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, pada logam, sifat basa akan semakin meningkat, dan pada non-logam, sifat asam akan semakin menurun. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, pada logam, sifat basa akan semakin menurun, dan pada non-logam, sifat asam akan semakin meningkat. Kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Untuk unsur yang bersifat logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif. Namun, dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur bersifat non-logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif. Namun,
dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals dan memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin rendah. Dan unsur dari golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Dalam satu periode dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A. Kemudian turun drastis sehingga titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.